Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita kedatangan sobat muslim. Langsung di ngobrol di WA. Mas Tretan. Bukan. Sobat muslim tuh maksudnya kita udah Kirain Tretan muslim. udah ada Ruben Onsu. Susah schedule-nya. Dia lumayan padat ya. Iya. Karena kalau host mah cuma kerjaan sampingan. Sekarang kerjaan aslinya tuh Emang kerjaan aslinya apa Pak Wendy? sekarang tuh dia bisnismen, pedagang live. Iya kan? Iya. Lu pasti kalau lu buka TikTok. Iya. Nih ya, gue buka TikTok Iya. kadang-kadang. Baru ngebuka TikTok. Gue kan jarang-jarang ngebuka TikTok. Begitu ngebuka TikTok, ada dia. Oke, ini produk ini gini gitu. Kok lu paham betul sih, Ben? Dia nggak tahu tuh cuannya gede ya. Iya, maaf. Gue gak bisa kayak gitu kan, gue udah berubah, sorry ya. Iya. Tapi gue liat chat komennya kok masih ada yang manggil Oma. Gak, jujur siapa yang pertama kali manggil Oma? Olga lah, Almarhum. dia. Oh, dia. Karena gue jam 9 malam diajak dugem udah nguap-nguap. Oh, untung lo Kayak dipanggil. Oma lo, gitu. Itu tahun berapa? Ya, Udah lama lah ya? udah lama gila. Oh, kalau sekarang lo dipanggilnya bukan Oma, kalau misalkan diajak dugem jam 9 nguap. Apa? Dipanggilnya Soleh-Solehun. Soalnya gitu. Nggak usah diajak labing. Voli aja waktu itu jam 9 udah. Buruan selesai. Ngantuk. Soleh-Solehun. Tapi kalau dia dagang lama loh, dia bisa berjam-jam loh. Keren emang. Keren, kadang-kadang subuh. Tidur jarang. Jadi rezeki lah, gue mau ngapain? Iya, bener. Kan buat satu mulut doang. Apa? Kan buat satu mulut Ya doang. itu kan yang lo lihat. Iya. Tapi ada hal yang kita mau tanya sama Ruben. Ya semua orang udah tahu lah Ruben sekarang. Alhamdulillah udah punya pegangan hidup yang baru, yaitu masuk ke agama yang baru dan sekarang dia berusaha mendalami tentang agama yang dipeluk. Terus beberapa waktu yang lalu baru sempat ibadah umroh juga. Kan pasti ada cerita-cerita, setiap orang punya perjalanan masing-masing. Nah, ini nih. Ini gue ceritain dari awal kedatangan gue sampainya gue di Madinah sampai ke Mekah, Allah kasih mulus sekali. Gak ada gue sama sekali yang seperti diceritakan orang-orang gitu ya. Hati-hati begini, hati-hati ntar begini. Temen gue banyak banget yang pada gue ajakin umroh pada nggak mau gara-gara gue belum siap gitu. Itu ngeri banget kan. Tapi lo sempet ada kekhawatiran gak Ben? Jujur gitu maksudnya? Sama sekali enggak. Karena gue udah hari-hari ya udah curhatnya sama Allah doang. Tujuan gue untuk dia kan. Jadi gue udah gak rasa khawatir. Ibarat arti nih, kejadian apapun sama gue di pesawat pun gue udah ikhlas. Jadi gue udah gak pernah ada panik, parno, ketakutan sama hal-hal yang menurut gue kalau itu sudah Allah punya mau gitu. Makanya pada saat gue di Madinah itu gue nikmatin aja. Jadi gue bilang sama si Hamdan Turnya, lo atur kemana, pokoknya intinya banyakin gue di masjid. Oke. Gitu. Jadi tur mau nggak mau gue ikutin karena itu ada tentang sejarah Islamnya. Iya. Jadinya ya gue ngikut deh. Tapi nggak dengar azan gue mau cepet-cepet balik. Oke. Pokoknya gue harus nggak mau mencelok ke masjid manapun, harus di Nabawi. Oke. Gitu. Waktu di Madinah ataupun di Mekahnya lu ada ngerasa, gua sih waktu itu pengalaman pertama sih ngerasa ya kayak ada getaran aneh di badan gua, hati gua, pikiran gua gitu. Iya gue gitu, tapi kayak bahagia gitu. Bahagia. Berasa dirangkul gitu. Iya. Kemarin kan dia sempat cerita juga di Brownies juga kan. Maksudnya ya gue jujur belum pernah insya Allah disegerakan ke sana. Tapi maksudnya dengan dia
Ruben cerita orang-orang dari berbagai belahan dunia nggak kenal sama dia, nggak tahu dia siapa, nggak tahu dia artis terkenal di Indonesia misalkan gitu. Dan dia rombongan, tapi tiba-tiba dia yang ditegur sama orang-orang itu. Oh iya. Ditegur tuh maksudnya disapa. Jadi gini, dari gue sampai kan Isa. Ini Masjid Nabawi nih. Oh iya ya. Gue cuma ngeliat kemarin di YouTube doang nih. Gila ya. Bagus banget tuh, itu udah rasa seneng gitu. Udah sampai gini. Banyak yang ngomong, "Wah kan berisik lah, udah bukan cepetan lah ke masjid gitu." Udah pengen cepet-cepet gitu. Terus udah kayak gitu, gue wudunya di hotel. Jadi gue pertama tuh bawa wudu di situ. Saking gue pengen cepet-cepet ke sana kan. Terus masuk pertama kali itu disapa duluan tuh sama orang. "Assalamualaikum." Gitu. Ya gue mah sapai salam. Kanan kiri gue gak ada yang sapa, gue masih belum ngeh. Pokoknya setiap gue ketemu sama petugas, pasti gue disapa "Assalamualaikum." Gitu. Sampai gue sholat, sampai terus ada minum kan, pencar-pencar tuh orang-orang gue kan. Iya. Ya kan, pencar-pencar. Itu pada ngapain sih itu jongkok di situ tuh? Pada ngambil minum. Oh, iya ya. Gue cuma diem doang, langsung gue dikasih air. Zam-zam. Iya, ini air zam-zam. Gue minum. Terus kok ada yang dingin sama enggak? Orang itu ngasih gue yang dingin lagi yang gue suka. Yang gue suka lagi, yang dia kasih. Dan gue nggak ngerasain sama sekali, nggak ngerasain yang jongkok, mesti repot bawa sendal, kita kan bawa tas, bawa ini. Enggak, dilayanin aja gitu Wen. Gue dilayanin, nggak dikasih jongkok. Udah gue minum, gue sambil jalan aja udah. Di belakang ditepok lagi. "Assalamualaikum." Sama orang beda lagi tuh. Orang beda lagi. Sama orang beda lagi. Kalau ketemu sama orang Indonesia mah, "Mas Ruben, foto Mas Ruben." Iya, tapi sama orang mereka tuh tepuk "Assalamualaikum" gitu. Nah, gue baru berasa di hari kedua. Jalan sama yang lainnya, kok yang lainnya nggak disapa? Kok gue doang disalamin gitu? Gue masih nggak subuh. Gue subuh cepet-cepet keluar karena mau ngelihat itunya kebuka kan payungnya, ya kan? Terus pas lagi nungguin payung, ada orang lewat lagi. "Assalamualaikum." Pokoknya gue disapa terus. Sampai di hari setelah gue Jumatan maghrib, itu selesai maghrib, gue jalan sama di lorong itu kan, lorong Masjid Nabawi, dirangkul sama orangnya yang baju putih pakai sorban, dia ngerangkul, terus dia ngomong pakai bahasa Arab, ya gue nggak ngerti. Udah Inggris gue berantakan, ya kan? Mana kita pikir tegur sesama manusia, ya? Kan kita pikir kita sampai sana kan cuma mau fokus doa doang kan? Cannot. Gue panik kan, ada orang gue lagi, ya kan? Udah gue, terus dia tegur gue, langsung dia ngomong, gue artinya gitu, gue pengen panggil lu Alif, gitu. Tuh orang tiba-tiba ngomong gitu. Thank you. Selesaikan omongan dong biar kita agak ngobrol lagi. Iya, benar. Ya kan? Dia si bodoh kan kagak paham. Udah gue fokusnya sholat gitu. Nah, lanjut lagi gue hari itu siangnya gue harus wikof kan. Jadi gue bilang gini, pokoknya gue harus selesaiin semuanya dulu nih gitu. Zuhur nih gue, ya kan? Pas gue tahajud kan itu gue maghrib. Isya normal biasa. Di tahajud mau masuk penjaga yang bersih-bersih. Dia pegang sapu, pegang itunya, alatnya dia. "Assalamualaikum Alif." Hah? Lah? Gue lagi bilang gini, ini kalau orang gue ngerjain, gila banget dia ngerjain gue di Masjid Nabawi, konyol banget. Nggak gue tayangin, lihat aja ya. Gue nengok kanan kiri, suzon aja otak gue. Ya maksudnya menurut gue, lah kok
orang yang beda. Udah ada alifnya lagi. Iya. Waalaikumsalam. Udah gue jalan aja. Gue lagi bilang, dah gue sholat ah. Terus gara-gara gue suzon gitu ya, gue wudhu lagi. Gue wudhu lagi, gue nggak mau punya pikiran jelek aja. Gue keluar lagi, gue wudhu lagi. Abis gue wudhu lagi, gue dikasih jalan kayak ada orang sholat kan, maksudnya lu geser kanan kiri, ya kan? Assalamualaikum Alif. Dia nyuruh gue ke kanan. Hah? Gue nggak bilang, hah? Gue gak mau pikiran jelek, gue takut balik lagi kan, wudhu lagi kan. Udah gue sholat kayak biasa aja. Di situ gue sempet sholat ya pokoknya, ya Allah undang aku lagi kesini gitu. Karena kan abis ini gue mau ke Mekah. Udah, orang lewat sambil tepok dada gue doang gitu. Udah, gue tetap fokus doa aja, gue nggak nengok kanan kiri. Selesai kan. Gara-gara gue keasikan doa sampai nangis, kita kelupaan naruh sendal di nomor berapa kan? Iya. Gede banget, Wen. Sampai semuanya serupa. Iya, pintunya kita banyak, nggak hafal haknya sama. Kita nggak hafal nomornya, hilang. Ya Allah, di mana ya? Gue bilang gitu ya. Itu ada orang berdiri di situ, nyapa gue dari dirinya apa tuh? Assalamualaikum Alif. Dia berdiri di depan sebelahnya sendal gue. Masya Allah. Kita nggak dikasih susah sama Allah. Lu bayangin nggak? Gue langsung gini. Gue jawab Waalaikumsalam sampai lupa. Gue begini. Waalaikumsalam. Lagi dari sendalnya ketemu dulu baru ingat. Otak gue, ya, sampai gue kelupaan. Ya Allah gue lupa. Waalaikumsalam gitu. Gitu. Maksud gue sampai dari situ udah nggak ada kejadian apapun. Tibalah gue di Mekah. Ya, di Mekah. Gue dikasih hadiah sama si Hamdan Tur itu, gue buka kaca langsung Ka'bah. 3 kaca gede, kasarnya di hook kamar kita gitu ya. Apa nggak gue nangis ngejengkang gue ngeliat gituan. Yang selama ini gue ngeliat doang, gue cuma berdoa, gue ini. Ini depan mata gue, Wen. Depan mata gue. Gimana menurut lo? Kita makan malam dulu, nggak ada. Makan Kak, nanti sakit. Gue perasaan gue nunggu makan malam lama dari maghrib. Lama. Gue bilang begini, gue kepala rombongan ya. Gue bilang gini, makan sekarang, kita dipercepat. Gue bilang gitu. Pokoknya mau ustadznya ready nggak ready, kita standby duluan di jalanan. Iya nggak? Kan semuanya harus on track kan jamnya. Udah pokoknya kita standby duluan. Udah, gue buru-buru tuh saya pengen ke Ka'bah kan. Gue jalan. Gue liatin pasukan gue lagi, jadi gue di sana banyak celingak-celinguk. Karena gue jangan sampai rombongan gue ada yang hilang. Gue sering ditakut-takutin, kalau hilang di sana lu gak balik lagi. Lah anak orang, gue berangkat bawa karyawan 17 orang. Lah hilang 2 apa gak geger Indonesia? Iya gak? Masalah baru lagi si Ruben nih. Gue gitu, gue takut sampai hilang. Sampai gue gini, pokoknya ya, record nih gue ngomong ya. Jangan ada yang lepas pegangan, ada yang hilang, pokoknya gue gak tanggung jawab. Tapi gue nyesel habis ngomong gitu. Kenapa? Iya karena maksud gue gini, ya Allah gue kayak gini, masa gue gak mau tanggung jawab. Tapi kayak dia hilang sendiri, gue jawab lagi gitu. Gue nyesel gitu. Maksud gue gini, mulutnya gue doang kan, gitu kan. Tapi gini, jadi gue hitung lagi. Lanjut Tat, lanjut, gue gini mulu sampai gue pintu. Di pintu baru deh tuh, gue udah gak fokus ngeliat manusia ya. Di belakang gue udah gak fokus. Masuk lagi. Ruben, gue belakang ngeliat gue diam ya. Ya Allah, gue di depan Ka'bah masih manggil gue lagi, gue dibacain, gue lagi fokus kan, gue kan pendatang baru, agama itu apa namanya surat lagi kita apal-apal. Ruben, gue ngeladenin ntar Allah marah, gue potong lagi, gue buka lagi, bentar Tat, gue buka lagi handphone gue. Padahal kan kalau gue buka handphone juga gak apa-apa kan, tapi sok mau dihafal, sok paling iya. Ya maksud gue, masa kita sampai sono masih buka-buka lagi sih, kita udah ada persiapan gitu. Udah, gue jalan akhirnya gue foto, gue cuman gini, Allah pengen fokus doang tuh gue fokus. Yang gue nggak fokus gue celinguk ngitungin jumlah orang. Selama gue muter tuh sampai gue ngomong gini, Bismillah nggak bakal hilang. Udah, gue nggak nengok.
Jadi lu di sana harus ngomong apa yang lu mau. Jangan lu panik deh. Iya. Dia bismillah gak bakal hilang. Masih ada tuh, masih paling nyusahin sampai sekarang. tapi maksudnya denger cerita Ruben kemarin pas di Brownies yang dia cerita juga. Ini juga nggak tahu ya, maksud gua dia pengen sholat apa Jumat yang lu bilang gue pengen di depan. Oh itu gila. Di depan apa, Ben? Kabarnya. Ya, itu pintunya. Pintu. Itu kan paling penuh daerah situ kan tuh. Iya, betul. Paling penuh daerah situ. Biasanya orang udah ngetek-ngetekin tempat Iya, tuh. udah pada ngetek-ngetekin tempat. Gue ke itu dulu, cium ajar raswat. Ajar Hajar raswat, gue cium ajar raswat. Terus gini, kata orang susah. Enggak Allah nyuruh gue kesini, masa dikasih susah sih? Gak bisa. Gitu. Manusia WNU apalagi lu setinggi-tinggi gini ya. Gue ngeliatnya gini, ya Allah gue sedengkul mereka. Iya bener. Lu terlalu kecil sih memang untuk ukuran orang-orang yang kumpul di Hajar Raswat. Lu lihat ya, gue bilang nggak bisa, si Bogel nggak bisa dikalahkan. Gue bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bisa, saya harus cium Hajar Raswat. Bisa. Pokoknya mudah-mudahan gambar ke-record. Mudah-mudahan gue udah gitu aja. Tapi harus ke-record ya Allah. Nggak mau kenang-kenangan seumur hidup gitu. Udah, gue menyelamatkan gambar. Tapi gue jalan. Pokoknya gue sama sekali alhamdulillahnya nggak ada yang giniin gue. Gak ada yang dorong. Gak ada. Tapi gue nyelip di antara orang, gue ada. Oh. Nyelip ada. Karena kesusahan membuka mereka kan. Tapi ketika gue membuka, mereka itu ngebuka langsung. Nggak yang terus ngegencet. Sampai gue cium Hajar Raswat sekali. Yang kayak digambar. Gak ada narik-narik gambar. Gak ada yang narik-narik kepala gue. Indah banget kalimat-kalimat yang gue ucapkan di situ. Yang kedua juga sama, gue cium Hajar Raswat indah sekali. Yang gue ucapkan lagi. Terus gue bilang gini, sekali lagi gue ketiga kali. Nah, yang ketiga tuh baru gue dihalang-halangin gitu kan. Gue cuman gini doang. Gue nengok ke belakang, manusia gede-gede banget. Oh ini nih masalah hidup gue nih yang besar-besar. Iya, gue ngomong begitu. Gue bilang, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gue sikut tuh. Gue langsung masuk juas. Orang yang segede gitu, ketika lu yakin, ya mereka mundur. Udah, melipir lah gue. Udah 3 kali dong, yang serakah, ya kan? Udah. Terus gue melipir ke sampingnya. Kan pada megang-megang itu tuh. Nah, yang lain tuh pada gitu-gitu nama askar kan. Alhamdulillah tangan kita doang nih yang gak seberapa ini ya. Kagak kesentuh, diinjek, ditepis gak ada. Jadi gue megang pintunya itu mulus aja. Kan tinggi tuh Ben. Nah itu yang gue bingung. Gue kayak punya kaki tambahan. Gue gak sadar gini ke orang kan nih. Gue tuh baru sadar gini. Itu kok gue bisa sih setinggi itu ya. Tinggi loh, itu lumayan tinggi Pak. Lumayan kok bisa sih gue setinggi itu gitu. Gue sampai begitu. Kok gue bisa sih setinggi itu tuh. Gitu. Gue lagi bilang gini. Udah deh. Pokoknya nyeritain ini. Kalau orang yang belum ngerasain perjuangan itu gak akan paham kan. Jadi gini. Kok gue bisa ya. Pendek begini gue bisa pegang itu. Bisa ini itu gitu. Sampai gue cuman ngomong gini dong. Pada saat gue pegang itu gue udah nangis sejadi-jadinya cuman karena gini. Gue memegang ini bener-bener hal yang udah Allah atur karena target gue tuh udah Hajar Raswat aja. Gue kesana bunuh diri nih. Bener-bener gue dikasih jalan aja sama Askar. Pokoknya Askar ngelihat gue lolos aja. Gue lewat terus dari pandangan mata dia. Sampai gue megang pintunya itu. Nah gue baru melepas pegang pintu itu setelah di kuping gue ini. Gak jarak jauh dari kuping gue ini ada kalimat Assalamualaikum Alif. Gue langsung lepas. Di situ gue nangis, gue sejadi-jadinya setelah gue lepas pintu. Kok kalimat itu ada lagi pada saat gue megang pintu Ka'bah. Wah, itu gue udah gak bisa percaya. Karena pada saat itu gue tuh baru cerita ini setelah gue di Indonesia. Tim gue tuh gak gue ceritain. Takutnya gue sugesti kan, lo kan udah gue ceritain. Ya kan? Enggak. Jadi ketika ada suara ketika gue megang itu Ka'bah, Assalamualaikum Alif. Seperti menyambut. Ya. Dan terus
Udah dari situ gue jalan sampai nangis. Udah gue selamatin handphone gue karena ini barang bukti gue untuk gak hilang kan. Udah gue lihat dari jauh gini, ya Allah itu tinggi banget. Gue bisa. Langsung dari situ ya. Makanya kalau lo yakin ya pasti bisa. Jadi jangan ngomong ya kita lihat nanti. Ya nanti deh Allah kasihnya. Jadi bisa, gue bisa, gue bisa gitu. Apapun caranya Allah kasih, bisa gitu. Udah dari situ gue selesai. Pokoknya semuanya tur sana sini kan. Tibalah hari terakhir dari tahajud. Pokoknya gue biasakan dari tahajud ke subuh itu pasti nggak pulang. Subuh gue nunggu duha dulu, jam 8:30 pagi gue baru balik. Terus gue selalu ngomong gini, ya Allah hari ini hamba mau pulang ke Jakarta. Hari ini di setiap sholat hamba harus posisinya di pintu Ka'bah. Gak ngerti di Allah gimana caranya. Harus ngucap dalam hati tuh. Di sana mau tim gue lama, men. Ini gue tinggal, gue sendirian aja di hotel ke Ka'bah. Udah kayak kita lagi mau pergi aja gitu. Karena menurut gue gak bakal dikasih nyasar. Gue ke situ, gue tahajud nih. Udah penuh kan. Karena itu pas lagi libur mereka. Kan kalau di Arab itu mereka tuh liburnya Kamis Jumat, Jumat Sabtu. Iya kalau nggak salah Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah hari itu penuhnya bukan main. Gue tahajud, muter, dapetnya di atas, nggak dapat di bawah. Ya Allah, gimana nih? Harus pokoknya pintu, harus di pintu. Digeser. Azan terakhir, posisi terakhir dong, pintu. Subuh. Ada orang lalu lalang. Bergeser dong kita. Bergeser nggak dapat pintu. Bergeser. Pas azan net di pintu. Duha gue bayarin teman-teman gue yang pada gue video callin tuh. Karena di pintu langsung. Udah maghrib nih perjuangan gue nih. 8:30 balikan. Terus kata tim gue kalau mau yang enak harus dari jam 9 pagi. Gue pulang, makan seadanya, mandi, wudhu lagi, pakai ihram lagi. Gue udah standby jam 9:10. Penuh manusia wen. Dari jam 9 sampai ke jam 12:20 di sana lu berjuang seberjuang-berjuangnya. Panasnya mantep banget. Ini bergeser sampai akhirnya gue ada di situ di jam 11. Di depan pintu. Di jam 11. Mateng gak tuh nunggu? Indah bener gak? Ya kan? Gue cuma ngomong gini dong. Ya Allah pokoknya kalau aku jelek ini kan muka punya kamu. Punya engkau ya Allah. Kalau aku cakep engkau juga yang mau. Dah. Gue gak usah ribet-ribet. Mau hitam takut gue. Gitu. Udah pokoknya di sini. Gue udah kagak mikirin kulit. Kagak mikirin apa. Bodoh amat. Pokoknya ini kesempatan gue gitu. Di situ gue langsung nggak ada kanan kiri, teman-teman gue udah pada kepisah sono. Gue diselamatin sama orang. Ulang tahun. Nggak ada. Orang lagi excited. Gue umroh nggak bisa kayak gini-gini nih. Ya kan? Gue suruh beda bis mulu nih orang. Kalau lu umroh berdua dari jauh gini-ginian. Gitu. Apalagi sama Igun ya. Nah pokoknya gue di situ, gue pas lagi mau digeser ada orang yang pokoknya dia nyelamatin gue gitu. Dia nyelamatin gue karena ketendang ini gitu. Dan ada askar nyapu bersih, gue cuma gini, ya Allah kena nih gue, udah enak banget lagi nih posisi. Ya enggak deh mudah-mudahan yang ngeliat deh gue tetap di sini. Yang nyelamatin gue kegeser. Semua kegeser lah, gue gak nyelamatin dia lah. Kalau gue selamatin dia, gue kena usir juga. Ya kan? Tapi lu tetap stay di situ. Kagak, gue stay juga tetap. Cuman gue di situ bertahan. Kanan kiri gue udah berubah semua. Gue doang diem di situ. Diem aja gue. Udah sampai Jumatan selesai. Ini kalau analisa gue ya ada dua faktor. Satu itu memang kuasa Allah Ben. Kedua, emang gue terlalu pendek ya kan? Gak kelihatan sama orang. Itu gue sempat pikirin dalam hati. Kayaknya sih. Udah gitu, mulus deh pokoknya. Iya. Tapi lu merasakan gak ada perubahan dari sisi Iyalah. lu kan yang
Ya, 8 tahun ya? Iya. Jauh lah, jauh. Maksudnya dengan apalagi dengan keputusan Ruben untuk mualaf, and then banyak perubahan sikap. Kalau ya balik lagi ya, kalau mulut sih karakter ya. Kalau menurut gua kan mulut karakter ya. Iya. Lo mulut sih karakter ya. Kan gua belajar dari dia. Iya, bener. tapi kalau gua lihat sekarang mulutnya tuh lebih sopan gitu, lebih halus gitu. Kan di kamera aja, Ben. Di kamera aja. Tuh udah gue bye-byein. Lo jelek-jelekin lagi. Iya, gitu. Jadi lu lebih ngerem ke banyak hal? Iya, lebih ngerem. Dan terus ada satu kalimatnya si Habib Usman tuh yang kadang gue kesal banget sama dia. Kenapa? Islam itu tidak membongkar aib. Jadi kita ngejeng-ngejeng berantem sama siapapun. Iya. Padahal lu dulu tiap inbox jam 6 pagi datang gosip apa Ben? Jadi. Itu Anwar. Kira begini Anwar lo. Iya. Kira begini Anwar lo. Gue gak ada kayak gitu, Anwar mah jelek hatinya. Gue gak kayak gitu. Anwar gak pernah jadi host gosip. Ya, dia suka nyamar. Ben, serius gue tuh dijebak, karakter gue hancur gara-gara dia muncul. Astagfirullahaladzim nih orang. Mulutnya masih jahat aja. Biar bagaimanapun itu kembaran lu, Ben. Udah gitu gue, ya berjalan lah. Kalau secara karakter gue berjalan sampai sekarang, tapi gue cuman minta ya Allah aja yang bentuk, Allah yang mau aja. Lu doa apa di sana? Doa yang paling sering lu ulang deh, masalah apa? Dalam hal mengambil putusan. Menjawab pertanyaan yang terkadang sebenarnya pertanyaan orang itu tuh pertanyaan yang butuh jawaban gue gitu. Semoga jawaban-jawaban gue tidak dalam keadaan yang kesel, marah. Jadi Allah kasih tenang terus. Jadi ya apapun itu mungkin ya buat gue gini. Apapun yang gue kerjakan sekarang gue sudah tidak mau yang namanya menyalahkan sana sini. Tapi gue lebih gini. Oh gue harusnya gini ya. Gue harusnya gini ya. Gue harusnya gini ya. Gitu. Dan sudah mau gue bisa berdamai dengan itu gitu. Sudah mau. Lu kan lumayan perfeksionis kan, kalau apalagi kalau urusan kerjaan. Jadi sekarang kalau misalnya dari sisi lu yang perfeksionis terus tiba-tiba lu menemukan ada sebuah kesalahan kecil yang akhirnya mengganggu proses pekerjaan, berarti lu udah mulai oke lah gitu. Udah nggak usah. Kalau dulu kan bisa, kok gini sih? Gitu aja nggak bisa? Gitu. Iya gitu. Jadi sekarang gue misalnya gini, gue mau melakukan sesuatu hal yang menurut gue jangan menyakiti diri gue. Dulu gue kalau ngebela, sekarang nggak. Karena gue sudah terlalu lama membiarkan diri gue itu, gue nggak mikirin diri gue sendiri. Gue mikirin orang lain terus. Ya, karena menurut gue udah cukup. Jadi gue tidak ingin terlalu berlebihan. Tapi ternyata itu kayaknya salah juga gitu. Jadi apapun yang mau kita lakukan secukupnya. Sehingga ya baik siapapun yang lagi bekerja, buat gue sih harusnya kitanya nyaman ya gitu. Jadi nggak yang udahlah cuek aja. Oh enggak, gue pokoknya kalau ada yang nggak nyaman nggak. Ada satu pekerjaan nih gue cerita di sini ya. Tiba-tiba bermasalah ketika gue Muslim. Gue tinggalin. Sampai gue udah di book acara besarnya itu TV ya, gue tinggalin. Insya Allah, Allah atur, Allah kasih yang jauh lebih. Enggak, gue cuman bilang gini, lu pada sinting. Nanti kita nih pada pergi sendiri-sendiri. Gak ada orang TV yang nemenin kita di dalam, gak ada. Lu mau pakai gue begini. Ya, lu enggak pun gak apa-apa. Akhirnya lu mengidolakan, mengelukan orang, lu disakitin. Iya gak? Iya. Jadi buat gue, wah si Ruben mah belagu, Ruben mah gini. Terserah. Yang penting Allah tahu. Dah gitu gue. Oh sekarang prinsip. Udah gitu. Jadi
ketika ada pekerjaan langsung gue bilang, Neneng cancel aja semua, gak apa-apa. Nanti gini-gini, gak apa-apa nih. Allah gak kasih kita lapar. Dah, gitu aja. Gak usah pusing daripada kita perkara begini, ribet, perkara gini, kita aduh udah deh. Gue cuman ngomong begini doang. Pokoknya gue akan datang ke acara yang menurut gue nyaman. Ya, karena lu semua pada nggak ada ketika bener-bener gue lagi butuh pertolongan, nasihat, masukan, gue butuh sandaran, nggak ada. Jadi gue rasa mau itu dokter pun, ya dokter juga perlu. Kalau dia sakit dia berobat juga kan, gitu. Dan gue siapa yang mau charge diri gue nih? Kalau bukan gue punya agama yang kuat kan, siapa? Sekarang gue udah gak rasa khawatir. Gue kalau ada hal yang gue mengganjal ya gue cerita. Gue evaluasi diri gue dari gue bangun pagi sampai malam. Gue cerita di Isya, sholat Isya. Jadi gue sholat Isya gak bisa diburu-buruin. Sambil curhat soalnya. Iya, gue sambil cerita. Sambil hal-hal yang menurut gue berterima kasih. Kadang-kadang kan kita susah berterima kasih sama diri kita sendiri. Kadang-kadang lupa ya. Lupa, iya kan? Padahal kita lagi gak enak. Kita lagi meriang, tapi kita bela-belain terima tamu di rumah, ya kan? Jadi gue sekarang nggak, gue pokoknya nggak pengen menyakiti orang lain, tidak mau merugikan orang lain. Yang penting gue tidak membuka akses untuk disakitin. Tapi kan Ruben versi lama akan terus menjadi bagian dari hidup lo. Iya pasti. Dengan begitu banyaknya hal yang terjadi di belakang ya katakanlah gitu kan, sebagian mungkin meninggalkan trauma. Nah, lu menyikapi trauma-trauma lu yang kemarin-kemarin tuh apakah ya udahlah biarin aja atau memang lu nggak apa-apa, gue sambil jalan dengan versi yang baru, gue sambil nyembuhin juga trauma gue. Iya, itu hal yang lagi gue jalanin. Kadang-kadang gue udahlah, ya kan. Tapi kadang ada beberapa poin yang mata kita ngelihat kita langsung ke trigger. Oke. Berarti trauma itu masih ada. Iya. Masih ke trigger. Jadi tapi gue bisa menghandle. Entah gue keluar dari situasi itu. Atau ya gue nikmatin aja. Berusaha berdamai dengan situasinya. Apa-apa gitu. Jadi gue tergantung suasana hati. Ke mall pun gue sama. Pokoknya datang ke toko yang gue mau, pulang. Gue takutnya muter-muter, ada yang men-trigger gue lagi secara pandangan mata, akhirnya drop lagi. Gitu. Tapi kan kita kan dituntut di TV bukan kayak orang ganteng. Emang gayanya gue begini, ya begini yang dibeli sama TV. Tapi kan kadang-kadang kan masalah itu nggak bisa kita bilang, nanti dulu lu jangan datang dulu ya, kan nggak bisa. Jadi bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana gue healing ketika gue bekerja itu. Jadi kalau orang bilang, Ben lu harusnya liburan gini-gini. Emang setelah gue liburan selesai? Enggak kan? Juga kadang-kadang kan kalau kita punya masalah. Cuma pelarian aja sih. Cuma pelarian. Jadi sampai sana terus kita ngapain? Gue nggak demen. Gue bukan tipe orang yang shopping. Gue kalau dari luar negeri kemana, koper gue isinya apa? Oleh-oleh aja. Baju gue mah 1-2 biji. Oleh-oleh. Tapi nyampe nggak oleh-oleh kemarin tadi? Gue kasih dia. Kasih dia mah. Lu kan harus story. Dia mah nggak usah oleh-oleh. Ini makan nih. Kan biasa kalau brownies tuh jam 1 selesai segmen 1 tuh kita kan makan bareng gitu. Kalau gue makan ya udah ada makanan apa ambil gitu. Kalau dia mah gitu. Mau gitu. Misalkan apalah gitu. Roti lah apa segala macam gitu. Ya mau lah kalau boleh. Jangan lupa story ya. Ya Allah ya Karim. Timbang roti, timbang apa. Tapi dia masih jauh lebih baik daripada Ayu. Kalau dia mah sering beli makanan, Ayu mah kagak pernah dia beli makanan sama sekali. Dia makan cumi semangkoknya sombong. Karena cumi emaknya kan enak banget. Dia tahu banget kita kepengen banget tuh. Dia manas-manasin. Udah ilah kayak gue pengen tebak cumi itu ya. di meja gubuk derita itu. Iya benar. Tapi kalau trauma lu sendiri ke pernikahan ada nggak? Ada. Atau suatu saat lu akan enggak. Gua mungkin
Enggak. Di sana gue nggak ada doa jodoh, nggak ada doa minta lagi, doa apa? Minta nikah lagi enggak? Enggak. Berarti lu fokusnya ke anak-anak aja. Fokus ke anak-anak, ya gue cuman fokus membenahi diri gue untuk lebih baik karena sudah terlalu dalam luka. Jadi gue cuman berpikir tidak perlu menyudutkan, tidak perlu ini. Gue fokus sama diri gue sendiri. Tapi penegasan lo barusan tuh nggak takut lo sesali nantinya. Ketika lo bilang nggak ada. Biasanya kan orang nggak berani ngomong, nggak, gue nggak bakal nikah lagi. Mungkin belum gitu. Kalau nggak nikah lagi gue nggak ngomong. Tapi untuk gue sengaja berdoa. Minta jodoh. Minta jodoh enggak. Oke. Tapi kan kalau nanti Allah udah punya mau kita nggak ada yang tahu. Iya kan? Nggak ada yang tahu. Jadi sekarang ini gue cuman ya lagi ngejalanin hidup gue dan terus pokoknya hal-hal yang menurut gue nggak penting nggak usah. Iya. Bener. Bagus buat kesehatan lu juga, Ben. Iyalah. Lu belakangan ini kan tiba-tiba gue denger dari dia Ruben sakit. Kadang kala kita sakit percaya atau enggak, kadang-kadang ini mindset pikiran. Ini loh. juga. Kadang-kadang pusatnya di sini karena kita stres, karena kita mikirin hal-hal yang berat, akhirnya dibarengin dengan aktivitas yang cukup tinggi juga, akhirnya badannya drop. Gue termasuk yang lumayan khawatir, gue dengar dari dia tiba-tiba masuk rumah sakit apa lagi gitu. Lu nggak ada kepikiran untuk mulai olahraga, misalnya ngikut mat sporty, nge-gym misalnya? Lu juga sama, habis olahraga video. Lah iya kan gua kan nge-share. Biar orang termotivasi. Ngapain termotivasi? Dia termotivasi sama gua. Siapa gue tanya? Banyak. Ada yang komen 11 orang. Pasti minta pulsa itu mah. Minta pulsa dari mana? Maksudnya kan kalau maksud gua, lu kan dia nggak ada olahraganya nih orang. Dia live TikTok jam 3 pagi. Iya gila nih orang. Jam 3 udah live TikTok. Lu kadang-kadang dulu pulang syuting jam 12 malam. Katakanlah lu masih di dangdut dulu. Jam 12 malam. Jam 3 udah live TikTok. Gak usah. Brownies waktu itu. Brownies jalan-jalan. Kita bertiga. Camping di daerah Sentul apa ya? Apa Bandung? Di Puncak. Puncak. Oh ya di Puncak gitu. Set. Kita mah fokus kita kan syuting ya. Brownies gitu. Begitu udah gak syuting Brownies ya udah. Dia enggak. Bawa barang dagangan. Dia live. Iya. Pagi, malam. Iya. Maksud gua agak worry sih sama kesehatan gitu. Gua ajakin olahraga ini itu tuh. Gitu. Padahal dia jago tenis nih. Dia kalau pas pakai rok tuh, Kayak Serena Williams ya. Ini namanya teman yang mengerti. Tapi Ben, lu apa namanya pemain film? Iya, udah. Main film udah. Host, udahlah. Gak usah nyanyi pernah. Iya, gak ada yang berhasil. Putri Duyung pernah. Gila. Apa sih yang kan biasanya orang ada lagi pengen gue pengen kadang-kadang kan bisnis udah. Hidup iya bisnis apalagi. Hidup kan kadang-kadang butuh mencoba hal baru. Iya, challenge lah. Men-challenge diri atau bahkan kayak keluar dari rutinitas kita gitu. Yang lu pengen cobain gitu kayak dari dulu misalkan kan makin bertambah usia ada orang-orang yang kayak Kaseto deh kemarin ya kan usia 74 tahun naik gunung. Umur 75 tahun lu tuh pengen ngapain? Pengen skydiving. Terjun payung. Pengen diving. Oh iya pengen di laut. Pengen diving gitu. Nah lu tuh sementara dia diving jago. Hah? Lu pernah diving? Punya sertifikat kali halal dia. Dia ada sertifikat, Pak. Lu diving? Udah. Diving doi. Nah, ini Andika takut laut. Takut laut gua. Dia takut. Emang yang jelek-jelek gini, Wen. Yang musik ke dalam air laut. yang cakep mah ikan kalah, ngerti gak? Lah kan kemarin baru tahu. Dia kan kemarin ngibarin bendera merah putih di SeaWorld. Di kolam hiu. Di kolam hiu. Gue baru tahu lu jago nyelemin. Gue tuh suka olahraga yang gak rame-rame. Olahraga lu apa yang lu pernah coba? Iya, tenis waktu belum hype banget. Iya, tenis. Karena gue cuma pelatih. Oke. Terus diving. Udah, gue sama pelatih Dia ada gue sertifikat, bro.
keren deh. Makanya gue juga kaget, maksudnya gue diving, gue ada sertifikat. Gue tuh kayak ngerasa gini, kalau dalam air tuh Tenang ya. tenang, lebih dalam lagi tuh lebih relax gitu. Dulu gak ada ketakutan ya Ben? Gue termasuk orang yang takut laut ya. Apa sih yang... Enggak? Gue pernah lompat bebas dari helikopter itu ke apa ya serius deh kalau nggak salah ya dulu. Itu gue lompat gara-gara harusnya Indra Bekti. Dari Gua helikopter ke laut. Iya. Tinggi Monas tuh. Mantep juga kan tuh nggak pakai apa-apaan kita kan. Kan kita harus plung gitu kan. Harusnya dia. Lu tahu Bekti kan teriakannya kebanyakan kan. Gue mau cabut nih. Lama banget lu Bekti. Geser lu dari gue aja deh. Karena gue harus ya dia gambar gak ambil kalau nggak ada yang turun dong. Iya kan? Udah, gue turun deh. Udah gue lompat. Bu, bener bu, berisik lah. Udah, gue lompat aja deh. Gue pakai gue yang kayak gitu-gitu kagak bakal takut. Yang gue takut tuh apa coba? Apa? Udah ayam gue udah. Iya. Harimau kayak ular kayak apa kayak gue. Iya, dia gak ada takutnya ya, ayam doang. Gue ayam itu menurut gue tuh kayak binatang buas. Iya karena Makanya dulu ayam sama dia digeprek-geprek. Iya, digeprek-geprek dulu. Enggak, karena waktu dulu kita sempat ada acara, ya makanya waktu itu sama di SeaWorld, gue udah pakai baju Pak, udah pakai baju buat nyelam. Dia juga udah pakai, yang nyelam cuma dia. Gue takut, gue nggak berani. Gue bilang, padahal gue udah pakai. Aku baru tahu gue bilang nggak kebayang sih maksudnya berada di. Apalagi gue pernah nonton film kayak modelan free diving, bahkan yang nggak pakai tabung. Terus tiba-tiba ada shark gitu ya? Enggak maksudnya. Gue justru nggak mikirin itu. Di kegelapan, di kedalaman laut beberapa ratus meter itu kan kayak atau berapa puluh meter aja kan udah gelap. Terus arus bawah. Lebih serem lagi kalau malam. Night dive. Lu pernah? Itu ombak kali kencang-kencangnya. Ya pernah lah. Keren. Night dive. Itu lebih goks. Kenapa enggak lu mulai lagi hobi lu itu? Kemarin tuh gue waktu mau coba langsung naik. Karena pas gue lagi turun tuh gue langsung keinget. Nah gue langsung keganggu sama pernafasan. Jadi gue nggak mau menyiksa diri, maksa. Gue langsung naik. Pedal lah sama kita, yuk. Udah itu. Terlalu rame ya? Iya rame tuh gue tuh nggak percaya diri, Wen. Gue tuh nggak percaya diri. Emang susah sih main pedal duduk sih. Hah? Bukan nggak percaya diri, bukan. Kalian capek kan? Iya. Iya. Kayak gini kalau kita lagi ibadah puasa jangan muncul deh. Iya. Tapi harapan lu sebagai sahabat yang maksudnya lu satu program ya udah jadi keluarga lah 8 tahun lu Pak, orang terdekatnya dia salah satunya harapan Sehat lu. aja sih, gue sih minta dia Sama berdoa lagi, gua juga sehatnya kepala tuh gua itu lagi. bukan hanya sehat jasmani ya, tapi mental. Iya. Menurut gue, ya maksudnya kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya gue termasuk bukan orang yang ketika misalkan lu ada masalah, terus Ruben ada masalah, gue merasa dekat dan merasa bahwa Ben kenapa sih? Iya dong, bener gak? Kalau yang nggak menurut gue nggak masuk ke dalam ranah gue nggak akan nanya. Tapi kalau masih kayaknya kalau gue tanya soal ini boleh deh gitu, karena mungkin entah dia udah nge-share kah, entah apa gitu, atau gue udah tahu dari berita online apa segala macam gitu, baru gue tanya. Tapi kalau misalkan banyak hal mungkin yang disimpan sama dia, banyak hal yang dia jalanin, orang hanya bisa menilai A, I, U, E, O-nya gitu. Menurut gua dia termasuk yang kuat gitu, lewatin semua gitu. Tapi kan balik lagi, mental orang kan kita nggak pernah tahu ya. Hari ini kuat, tetapi karena bertubi-tubi bisa aja suatu saat kalah gitu. Ya gue cuma berharapnya itu aja. Iya, Ben. Sehat. Jasmani, rohani. Itu tuh. Itu yang paling penting memang. Iya, sama keceriaan lu harus lu balikin lagi. Ya. Sama tolong dijaga satu lah. Apa tuh? Mulut lu. Iya.